Hai sahabat Bincang Ngopi, jumpa lagi bersama saya Christian Bagus Anggoro sebagai sahabat ngopi kalian. Kali ini saya ingin jalan-jalan mampir ke kebun kopi. Kita mau lihat-lihat situasi yang ada di sana. Nah, keseruannya seperti apa? Mari kita nanti bareng-bareng bersama jalan-jalan ya, sambil melihat situasi dan kondisi yang ada di sana, sambil melihat sesuatu yang asik, juga vibe-nya menarik, cahayanya juga semoga tidak hujan dan kondisi semua mendukung. So, tetap bersama kita di sini sambil jalan-jalan kita ngeliat kebun kopi. Bye. Nah, teman-teman, bakalan seru nih. Kita akan jalan-jalan bersama menuju Desa Pujungan yang ada di Tabanan, Bali. Kira-kira memakan waktu berapa lama sih ketika kita jalan dari Denpasar menuju Desa Pujungan? Kalau kita sih karena mengendaranya sangat pelan ya, sekitar kecepatan 40-60 km per jam, jadi membutuhkan waktu hampir 2 jam kurang lebih teman-teman. Karena sambil menikmati perjalanan, kita mau ngelihat kiri dan kanan, jadi berasa sekalian liburan. Kita mau main ke kebun kopi, juga adalah sarana wisata buat kami tiap tahun tentunya. Untuk melihat apa saja perkembangan yang terjadi di daerah sana dan bagaimana produktivitas panen biji kopi di tahun-tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, kemungkinan seperti apa, biasanya kita dapat informasi update langsung dari prosesor dan petani kopi. Ya, perjalanan ke Pujungan itu jalannya agak sedikit berliku-liku, aduhai, ya harus dinikmatin ya, ke kiri dan ke kanan. Sambil menemani perjalanan, kita sambil ngobrol-ngobrol, melihat suasana yang ada. Bolehlah ya kita sambil bercerita sedikit tentang lokasi yang akan kita datangi ini. Desa Pujungan yang terletak di Tabanan, Bali, sebagai lokasi yang berbasis pertanian juga wisata yang terletak di Kabupaten Tabanan, yang terkenal dengan sebutan lumbung padi sejak lama, adalah penghasil pertanian yang melimpah. Di daerah Tabanan ini tidak hanya penghasil pertanian padi aja teman-teman, termasuk beras merah yang sudah terkenal sejak dahulu, juga menghasilkan produk tani berupa kelapa, coklat, dan juga pastinya kopi robusta. Ketika menuju ke Desa Pujungan, selain kita mau ke kebun kopi, jadi buat teman-teman yang ingin santai-santai sambil healing lah ibaratnya ya, traveling ya, liburan keluarga boleh, liburan bersama kawan-kawan lebih asik. Jadi kalau teman-teman bermain ke wilayah Desa Pujungan, teman-teman bisa singgah di wisata air terjun Belamantung namanya, yang sedikit tersembunyi itu. Dan oh iya, lokasi kebun kopi yang ingin kita kunjungi ini juga dekat dengan lokasi sembahyang umat Hindu teman-teman yang bernama Pura Siwa. Indah ya, jadi berasa adem banget. Terkadang kalau kita main ke sini, selain sejuk, kadang-kadang di Desa Pujungan, pas lagi beruntung ya, jam-jam tertentu ada kabut yang turun. Jadi kita bisa bermain kabut. Kok bermain kabut ya? Menikmati kabut yang turun dari atas langit. Nah teman-teman, sambil melihat-lihat suasana yang ada, ini partner saya sedang asik berkendara, mengendarai mobil supaya asik jalannya. Nah, jika melihat dari awal nih, jenis kopi apa saja ya yang ada di Pulau Bali, tentu ada 3 jenis kopi yang ada tersebar di Pulau Bali, yaitu kopi Arabica,
Robusta, dan juga Excelsa. Kalau Arabica Bali Kintamani memang sudah sangat terkenal ya teman-teman, yang sudah mengantongi sertifikasi indikasi geografis juga yang disingkat IG dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2008. Disusul juga oleh kopi Robusta yang ada di Desa Pupuan ini. Untuk kopi Bali sendiri yang Robusta itu sudah sangat terkenal di daerah Pupuan, juga mengantongi sertifikasi IG pada tahun 2017, tepatnya Desember. Cita rasa kopi Pupuan juga tidak kalah loh teman-teman, ketika dinikmati akan meninggalkan kesan rasa coklat, cengkeh, juga manis untuk beberapa olahan termasuk honey proses. Kopi yang berasal dari Pupuan juga sudah menembus pasar ekspor loh teman-teman, yang terbesar pengirimannya yaitu ke negara Korea dan juga Jepang, yang sama-sama suka dan menggemari kopi Pupuan Bali ini. Untuk budidaya kopi di Bali, teman-teman, menggunakan sistem subak abian atau istilahnya lahan kering. Petani di sini memperlakukan kopi seperti tanaman padi. Nah, kopi dibudayakan hampir di seluruh daerah di Bali kecuali Denpasar. Dari 8 kabupaten di Bali terdapat 6 kabupaten dengan kebun kopi Arabica. Adapun kebun kopi Robusta tersebar di seluruh kabupaten. Hampir seluruh kebun kopi di Bali merupakan perkebunan rakyat. Dari pencatatan Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Provinsi Bali, luas lahan kopi di Bali mencapai 35,49 hektar. 2/3 dari luas lahan kopi itu merupakan kopi Robusta. Sedangkan sepertiganya adalah lahan kopi Arabica. Kebun kopi di Bali menghasilkan lebih dari 17.000 ton biji kopinya yang tercatat pada tahun 2016. Bali itu tidak melulu soal wisata saja, tetapi juga tentang pertanian termasuk kopi. Nah, ini teman-teman, kita akan sampai di lokasi kebun kopi. Untuk teman-teman yang bisa ngelihat nih di sebelah kiri dan kanan, ini adalah kebun kopi semua. Kita bisa melihat kiri dan kanan, ini kebun kopi semua. Indah ya. Kebayang sih kalau nongkrong di sini sama teman-teman, kita gitaran sambil nyanyi-nyanyi, ngopi, melihat pemandangan sunyi dan sepi. Kalau saya sih, yes. Jalannya agak sedikit berliku-liku dari tadi, berdikaliku. Tapi oke lah, sangat fun sekali. Jangan bosan ya kawan-kawan. Nah, ini lokasinya, kita sudah sampai. Iha. Nah, mari kita turun. Hai kawan-kawan, akhirnya saya sampai juga di Desa Pujungan Tabanan. Kita mau santai melihat proses kopi yang ada di sini dengan Pak Wayan. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau update apa saja yang terjadi untuk panen tahun ini. So, jangan ganti channel kalian. Ini pohon tanaman kapan, Pak? Baru 3 tahun. Ya, baru 3 tahun.
Varietasnya apa nih Pak pakai Pak? Ini kopior. Kopior ya. Kopior memang lebih kuat ya Pak ya. Ya. Kita berbuah. Sudah nanam berapa banyak Pak? Ini Uji untuk coba ya. uji coba, tapi ternyata ini udah banyak yang nanam bunganya yang Iya. Untuk panen tahun ini gimana Pak? Robustanya Pak? Aman ya? Ekspor lancar Pak? Kalau kata apa Pak? kalau atas tuh rencana buat museum kopi. Boleh lihat ya Pak? Jalan-jalan Ya. Pak? Museum kopi. Tapi karena kopi tidak bisa. Sabar. Berarti bentar lagi. Produktivitas setiap tahun berapa tahun Pak kalau robustanya Pak? Kita bicara UPG ribuan ton, nah, cuman Pak olah paling 100 ton ya. itu Itu- terbaik. Oh ya, untuk the bestnya ya. Berarti ekspor masih tetap Pak ya? Masih jalan. Ekspor kemana aja Pak? Biasa Korea, Iya, Jepang ya, Taiwan. Taiwan. Ini nanti museumnya. Ya itu. Ya. Juga bisa udah di pinggirnya gitu. Pojok ya. Ini peremajaan baru. Tuh guys. Ini full totalitas robusta semua Pak. Baru Kita tanam berapa hektar nih Pak semua keseluruhan Pak? ini ada 3 hektar. 3 hektar ya. Iya. Kita sama Pak Wayan. Pak siapa nih dengan Pak Wayan? Juga di sini sekretariat di Komisi Robusta Puan Bali. Bukuan Bali dari Desa Pucungan ya. Kawasan AFPG Puan Bali dihitung dengan suasana desa adat Terus ada. dan masing-masing ada subak apian. Wah. Dan juga kawasan FPG Robusta Balikpapan ini sebenarnya daerah yang dari zaman dahulu hidup dari bercocok tanam kopi Iya. Dari tahun berapa Pak? dari tahun sebelum merdeka. Wow. Lama sekali. Dan juga ada sekarang tanaman tambahan berupa apokat dan juga penili mulai ditanam oleh Duren. durian ya, manggis juga. Lumayan ya. Banyak Lumayan. ya penghasilannya ya Pak ya. Ya kalau berbicara pohon dalam arti luas, penghasil buah durian, manggis, salak gula pasir, salak madu, dan utamanya kopi robusta. Itu yang paling mantap tuh. Itu yang paling dijaga, makanya MPIG masyarakat perlindungan indikasi geografis kopi robusta. Di sini yang paling keren penghasilannya dari prosesnya apa Pak? Paling laris deh. Yang dari semenjak artinya kopi mulai dibenahi kualitasnya, banyak yang full wash dan honey. Purwos Mahani ya. Full wash honey dan juga natural. Ya. Itu kopi yang diolah secara SOP yang benar itu kisaran baru 10 sampai 10 sampai 15%. 15%. Yang 85% itu masih olah lama. Ya, ya. Untuk kopi komersil. Berarti menarik ya Pak ya. Ya memang berbicara kopi banyak cerita lah. Kalau Bapak sendiri terjun ke dunia kopi dari tahun Kalau berapa Pak? Bapak sekarang kalau itu sudah 35 tahun, dari usia 20 tahun sekarang sudah 57. Pantesan sehat seger Pak ya. Badannya ototnya masih kuat ya. Yang benar menjadikan stamina semakin terjaga. Sehari ngopi berapa kali Pak? Wah bisa 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Bahkan 5. Wih, serem. Tapi kalau kopi yang benar tidak masalah. Nggak masalah ya. Asal kopinya berkualitas. Benar, setuju tuh. Nah ini kalau ngerosting pakai ini juga Pak mesinnya? Nah ini roasting ini dari kopi yang Pak pakai buatan Malang. Bagus ya. Ya, lumayan artinya dia ini kacanya kelihatan ketika kopinya sudah mulai jadi agak masak matang. ya.
Nah, karena digunakan sudah puluhan tahun sehingga kita sudah menyatu dengan ini Dengan alat. mesin. Bagus loh Pak. Artinya dari bau sudah kita ketahui gitu. Iya. Sudah ada spiritnya, Ya, dia. Ada rohnya. spiritnya. Mau taksu dia jadi. Iya. Pak ya. Oke Bapak, ayo kita ngopi yuk bareng yuk. Yuk, Asik bareng sekarang. Nah, ini adalah kopi Arabica yang dihasilkan di Desa Pujungan. Bersih ya, ukurannya seragam. Jadi semakin penasaran untuk merosting nih. Dari aromanya wangi banget. Nah, teman-teman di sini juga teman-teman bisa melihat para ibu-ibu yang sedang asik bekerja memilah biji kopi. Di sini mengerjakannya dengan manual ya teman-teman. Jadi belum menggunakan mesin, masih menggunakan tenaga ahli dari ibu-ibu ini. Kalau saya lihat sih tadi ada sekitar 15 ibu-ibu yang sibuk sekali memilah-milah biji kopi, memilih. Disinilah letak penghargaan terbesar buat saya ketika saya merosting kopi. Saya melihat prosesnya dari mana kopi yang ini dihasilkan, kebun kopi, petaninya siapa, para pekerjanya juga termasuk di dalamnya. Ini tidak mudah loh, sudah sering saya lakukan. Mata saya nggak kuat. Pemilihan biji kopi ada beberapa grade teman-teman. Dari grade 1, 2, dan 3 ada yang premium, komersial, dan juga premium grade ya. Ibaratnya itu seperti fine robusta. Nah, ini ukurannya sudah seragam nih. Jika dilihat ukurannya sudah sama. Prosesnya bagus. Nanti di sini bisa disortir lagi. Ini kan sortir yang pertama. Biasanya sih ibu-ibu bilang ada 3 kali tahapan sortir. Ini untuk yang defect. Biasanya kopi-kopi defect seperti ini diproduksi untuk kopi-kopi komersial yang biasanya dicampur lagi nantinya dengan bahan-bahan non-kopi. Dan penyukanya ada. Ini robusta dengan ukuran size yang lebih besar. Biasanya kalau saya merosting biji kopi dengan size seperti ini, aromanya agak sedikit earthy ya. Biasanya sih, cuman nggak pasti juga. Nah, kalau yang ini mungkin bisa sedikit banyaknya saya bilang oke. Tapi itulah selera ya. Kita kan punya preferensi masing-masing untuk setiap olahan. Kita sukanya olahan apa ngerostingnya, hasilnya pasti akan berbeda. Ini size-nya sudah cakep. Sudah cukup cakep. Nah, kita mau ngopi, nongkrong, tiba-tiba melihat bocah yang keluar dari atas karung kopi. Bermain di antara tumpukan-tumpukan stok kopi ya. Hati-hati dek. Nanti kepleset jatuh. Hap. Nah, sambil santai kita mau dibuatin kopi sama si bapak. Boleh sombong ya. Kopinya langsung dinikmati, dibuatkan langsung dari tangan petani kopi. Yeah. Kita ngopinya nih dibuatkan dengan alatnya namanya sifon. Sifon klasik. Ini gilingannya, size gilingannya. Medium. 1, 2, 3, 4, 4,5. Oke.
Kalau dilihat 4 scoop sekitar 15 ya, atau 20 gram. 15 gram sih. Harus sabar. Proses seperti ini sabar. Sambil menikmatinya. Sebelum menikmati, kesabaran adalah modal utama dalam segala proses kehidupan ya teman-teman. Bukan cuma pas waktu mau ngopi aja gitu. Tuh kebetulan ada barista cilik sedang melihat proses pembuatan kopi. Hai anak kecil, mau ngopi ya? Kebetulan doi adalah anak saya. Calon penerus roaster dan juga barista. Semoga. Dari kecil sudah sering ikut main ke kebun kopi. Mendengar ayahnya berbicara tentang kopi. Sama juga seperti kakaknya. Sudah sering menemani saya sejak dini. Hai. Dia mau minta ngopi rupanya. Oke. Sambil menanti, ya balik lagi. Kita harus sabar. Ini kalau memproses seperti ini, kalau air panasnya kita panaskan dari awal, akan lebih lama ya. Akan lebih baik kita tuangkan air panasnya terlebih dahulu, karena sudah artinya panas, kita udah buat air panas dulu, baru dituang di sifonnya. Membuat prosesnya lebih cepat. Nah, ini sudah mulai melakukan ekstraksi perlahan-lahan. Indah ya. Yang begini nih saya paling senang nih melihat proses. Jadi berasa ketika saya meminum kopi, nggak cuman minum aja gitu, tapi menikmati prosesnya, juga menikmati rasa yang muncul dari tiap tegukan yang saya minum. Tapi mohon maaf teman-teman, karena ini blendingnya sedikit, buat saya sih belum perfect. Jadi di bawah ada bubuk kopi yang masih belum terkena air panas, belum kena ekstrak ya. Jadi nggak apa-apa. Naiknya perlahan itu. Mungkin harus diaduk ya. Nah teman-teman, jika pernah melakukan proses sifon seperti ini, boleh dong komen juga di video ini. Mungkin ada tips-tips tertentu atau mungkin cara-cara tertentu supaya hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Wow, indah sekali ya. Nah, setelah selesai, saya ingin menikmati minum kopi buatan bapak petani kita yang keren. Aromanya ini kalau mau dicium ya, lezat. Wow, mau nggak kalian guys? Ayo sini buruan. Next kita ikut ya, kita bareng-bareng pergi ke sini. Jadi sekarang saya mau menikmati minum kopi dulu. Jadi kita mau ngopi dulu, ya nggak teman-teman? Ini kopinya terus.
Aromanya nikmat sekali. Ini manis. Enak sekali. Cheers dulu dong teman-teman. Sama sekali nggak ada artinya. Walaupun robusta ini ya clean. Rekomen banget. Ini nanti kopinya kita roasting. Ada di Kopi Gunung Mas tentunya. Buat sahabat-sahabat bincang ngopi. Yang buat kalian yang biasa ngopi robusta pecinta ya. Ini honey proses. Sangat ideal sekali buat diminum kopi tubruk. Lalu basicnya untuk milk base. Atau dengan menggunakan metode lainnya, saya rasa ini sangat rekomen sekali. Ini tadi diseduh dengan menggunakan sifon cukup clean ya, robusta tapi clean karena ini di roastingnya agak sedikit medium to dark ya, tidak sampai dark. Dan ini tadi di brewing dengan menggunakan sifon, jadinya lebih balance antara body manis ya kan, robusta ada manisnya, nikmat banget. So tetap pantau video di podcast Bincang Ngopi berikut ini. Setelah berjalan-jalan di kebun kopi dan menikmati ngopi di kebun kopi langsung, setelah pulang tentunya kita suka mendarat di tempat ini. Namanya Kebun Villa and Restaurant. Asik sekali, ngopi di sini juga pemandangannya seru. Buat kalian yang ingin healing atau sekedar santai bermalam di sini, sangat rekomen sekali teman-teman. Selain makanannya yang harganya oke, tempatnya juga dipatok dengan harga yang masih bisa masuk di kantong kita. Kisarannya sekitar 750 sampai 1.200.000 per malamnya dengan fasilitas yang ada. Jadi teman-teman bisa cek juga di websitenya di kebunvillabali.com. Seru ya, bisa memandang seperti ini. Sejuk, tarikan nafas kita berasa seperti gak ada tekanan buat hidup, bener-bener healing. Sepi, teman-teman bisa jalan kaki sampai ke bawah. Di bawah ujung sana terdapat kali. Di kali itu teman-teman bisa mandi, bisa nongkrong, bisa ngopi, atau bisa sekedar mendengarkan musik dan melakukan apapun yang kalian mau lakukan asal tetap dalam norma-norma yang berlaku ya. Menikmati alam di Bali tentunya, menikmati sawah, perkebunan, pegunungan, laut, apapun itu tentu saja harus kita rasakan. Main di alam, asiknya kita bisa nge-grounding ya teman-teman. Berdekatan dengan yang namanya menginjak bumi. Jalannya gak pakai sendal alias nyeker. Asik ya tempatnya, cozy, bernuansa Bali banget. Nah jadi teman-teman, terima kasih. Kita mau santai dulu sejenak di sini, menikmati suasana yang ada. Nanti malam suaranya bakal lebih indah dan merdu sekali dengan lampu yang sedikit remang-remang, dengan suara jangkrik dan kodok yang bernyanyi. So, sampai jumpa di edisi video lainnya. Semoga tetap bisa menginspirasi. Ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di edisi lainnya bersama saya, Christian Bagus Anggoro, sebagai sahabat ngopi kalian. See you and sampai jumpa.